Oke, kembali lagi di YouTube Gara-Gara Gary. Kali ini saya nggak sendirian, beda sama biasanya. Kali ini nggak pakai quote, beda sama biasanya. Nah, kali ini aku ditemenin sama Dimas, sama Dika. Oke, silakan tolong diperkenalkan dirinya sendiri-sendiri. Oh gitu ya? Ya, perkenalan Oke, lagi. siap. Halo teman-teman, kenalin nama saya Dika. Saya wedding photographer dari Surabaya. Wedding fotografer dari MA, Dika dari MA Fotografi ya. Brandnya namanya MA. Halo, saya Dimas, saya fotografer dari Surabaya juga, brandnya Million Years. Ya, next. Oke, jadi kita bertiga ini fotografer wedding, sama-sama dari Surabaya semua. Kali ini saya cuman pengen ngobrol, kasih tips gimana cara bisa dapetin duit dengan foto di saat seperti sekarang. Nah, kan orang bilang sebagai pembuka nih, orang bilang tuh selalu ngomong stay healthy, stay sane. Jadi selain sehat jasmani, sehat pikiran juga. Benar. Nah, apa yang kalian lakuin selama di rumah supaya sehat pikiran juga? Sehat pikiran. Iya. Siapa dulu nih? Kita dulu. Aku dulu ya. Iya. Jadi kalau dari saya sih biasanya yang saya lakuin selama pandemi ini kan otomatis kalau kayak event pasti lumayan berkurang ya guys. Jadi kayak kalian tahu karena kita basically kerjaan utamanya dari event pasti kerasa banyak. Jadi yang bisa kita lakukan sementara adalah antara kita membuat event. Jadi kayak contoh kayak sekarang ini kita bikin konten yang bermanfaat buat teman-teman, kita sharing juga. Terus habis itu kita juga membuat paket-paket yang masih berhubungan dengan fotografi, tapi yang nggak harus kita kontak dengan orangnya langsung. Jadi untuk misalnya kita mengeluarkan foto produk atau kayak gimana, tapi yang berhubungan dengan skill kita. Terus kemudian, tadi pertanyaannya apa ya? Aktivitas selama di rumah supaya tetap sehat pikiran ini. Yes, untuk sehat pikiran selain itu juga kalau saya sih karena saya orangnya suka tantangan, jadi suka hal yang baru, suka sesuatu yang di luar zona nyaman. Jadi kalau bisa saya ngelakuin yang setiap hari itu kalau ini udah pernah, saya ngelakuin yang beda. Jadi contohnya adalah develop skill baru. Yaitu salah satu yang saya sering coba, salah satunya adalah dengan contoh biasanya kalau kita dengan normal yang sebelumnya kita sering kena jadwal, nggak bisa punya waktu dengan keluarga, nggak bisa punya waktu di rumah. Ya. Kalau sekarang udah banyak, saya bisa kayak contoh develop skill untuk editing video contohnya, atau mungkin belajar untuk gimana sih memperdalam skill untuk editing fotonya juga. Terus kemudian kayak belajar tentang hal baru, kayak belajar tentang audio, belajar tentang video, kayak gitu-gitu sih. Gitu. Yes, mantap. Ayo Bro Dimas sekarang. Kalau aku sih selama di rumah nyari-nyari kesibukan yang simpel-simpel aja, jadi kayak ngecat itu bikin pintu rumah, ngecat tembok, kreasi-kreasi. Jadi kayak sama istri sih, tapi begitu ada panggilan, ini ternyata masih ada jalan wedding, ya udah kita jalan. Jadi kayak malah, wih asik ya gitu. Iya, tadi Kejutan. begitu masuk rumahnya Dimas, kita ngelihat kayak ada framing keren gitu. Ternyata woodworkingnya itu dikerjain sendiri. Jadi itu tadi yang dia sampaikan, bikin terus ini kan kalau kalian liatin Instagramnya Dimas sama Eva Mary, bikin food produknya itu backgroundnya bikin sendiri ya bro ya. Iya. Jadi craftsmanshipnya tetap jalan. Kalau kamu suka tantangan nih, hal yang baru, contohnya edit video. Ya, developing new skill lah. Nah, kemarin di video sebelumnya, maksudnya di video sebelumnya kita tetap pakai baju yang sama. Jadi di video sebelumnya, Ketahuan. di video sebelumnya kita sempat collab juga ngomong keseimbangan. Jadi keseimbangan antara cinta sama kerjaan kita, keseimbangan sama kita nih jago di mana, misalkan bakatnya seni ya jago di seni kan. Nah, habis gitu terus profesinya, terus kita bisa dibayar. Orang bisa hire kita, kerjaan kita ini sebagai apa, dan terakhir kayak apa yang diperlukan sama pasar. Ya. Nah, kalau teman-teman mau cek di di YouTube-nya, bisa cek di YouTube kita bertiga. Saya di Gara-Gara Gary, Dika Di Kai. dan Dimas di DSEM, Dimas Saputra, Eva Purnomo. Oke. Nah, jadi di video sebelumnya kita ngomongin berusaha untuk balancing di
mencapai ikigai. Nah, nanti kalau mau tahu ikigai itu apa, ya cek aja langsung YouTube-nya. Nah, di YouTube kali ini kan kita ngomongin tadi tetap harus sehat pikiran juga. Nah, memang sehat pikiran ini penting buat kita sebagai individu yang kerja di kreatif industri. Yeah. Nah, makanya kan pasti nih banyak kan maksudnya job wedding dan pre-wedding yang tertunda atau reschedule, ya kan? Nah, kita ngakalinya supaya tetap nggak stres dengan job yang postpone. Tadi Dika dengan mencoba hal baru, tantangannya dia di video. Kalau Dimas tetap berusaha salurkan dengan hobi craftsmanship-nya dia. Nah, pertanyaannya adalah itu untuk membuat kita sehat secara pikiran, tapi sehat supaya secara jasmaninya, secara kantongnya ini coba bagi tips cara dapat duit dengan foto di kondisi sekarang. Jadi nanti dicoba ceritain gantian Dimas dulu gimana dalam kondisi sekarang bisa tetap berkarya di foto. Tetap berkarya di foto menurutku kayak craftsmanship itu ya tadi. Ya. Nah, itu juga termasuk foto sih. Jadi kita mulai belajar mulai dari cara kayak pengenalan background. Jadi back to basic ya. Oh, background yang bagus kan semua kalau backgroundnya putih atau backgroundnya gelap itu efek apa sih yang ke objeknya itu, ke point of interestnya. Jadi masalah penempatan juga karena foto itu yang penting kan karena penempatan itu, Ya, lighting juga. benar. Jadi pada saat kita itu motret dari suatu apa ya kayak produk gitu, jadi kita itu belajar ngelihat juga. Terus kalau untuk jualnya ya sebenarnya semua kalau dari aku semua masih bisa jalan, termasuk kayak bikin background untuk makanan itu ya, bisa tadi jalan. saya baru pesan satu. Bagus banget kerjanya asli. Terus. Jadi banyak yang aku kerjakan, tapi walaupun itu memang tapi sebenarnya itu dari mata fotografer kita. Jadi mata-mata batin ya. Jadi kayak semua pekerjaan mulai dari kayu, cara kita ngeliat sudut pandang, itu kayak handcraft kayak buat iPhone dock itu juga ada yang pesen juga di aku. Jadi tetap jalan. Jadi intinya foto kerjaan yang menghasilkan dari foto itu bukan cuma fotonya aja yang disiapin Dimas ya kan? Bener. Semua the whole prosesnya, maksudnya kayak matanya sebagai fotografer itu yang berguna buat dia bikin kayak background foto yang tadi tak pesan, terus bikin dock buat handphone dan lain-lain. Nah, kebetulan nih buat teman-teman yang belum nonton YouTube gara-gara Gary yang kedua itu aku ngobrolin juga tentang ngelatih mata. Ya kurang lebih seperti yang disampaikan Dimas ini, nyambung. Mantap. Jadi itu tips dari Dimas. Sekarang kita ke Dika. Kalau dari saya sih tetap berkutatnya ke bidang visual ya. Jadi apa yang mungkin tadi sempat di awal aku singgung sedikit kan. Jadi intinya kalau misalnya kita nggak bisa satu hal, bukan berarti kita nggak bisa foto. Kalau aku sih pikirannya kayak gitu. Foto tetap bisa karena menurut saya foto tuh jalurnya banyak, jadi nggak cuma kayak kita harus motoin, kita fotografer wedding, oh berarti kita kalau nggak ada wedding nggak makan dong, nggak, kalau saya nggak. Jadi kalau saya lebih ke arah apa yang bisa saya karyakan dari foto, saya mikirnya kayak gitu. Jadi kayak contoh kemarin sempat ada ya kita cari yang contactless, jadi nggak berkontak dengan manusia kayak tadi aku sempat bilang. Kita saya dan tim menerima untuk foto produk atau foto makanan, karena produk nggak cuma makanan, jadi kayak untuk istilah misalnya mereka mau motoin botol wine atau mau motoin produknya mereka yang mereka jualin, entah itu benda mati pokoknya kayak gitu. Terus foto makanan juga kita terima. Terus kemudian mungkin Jerry pernah tahu ya, terakhir ini kan kita sering booming dengan namanya virtual photoshoot. Iya, gila di YouTube-nya ini. Lihat gitu. Gila. Ya terus jadi itu menurut saya sih cukup maksudnya cukup ngefek ya. Jadi kayak sebuah gerakan baru di dunia foto yang dimana kita nggak bisa ketemu langsung dengan orangnya, tapi kita tetap bisa ngelakuin foto. Nah, di situ saya sempat bikin tutorial sih. Ini promo dikit nggak apa-apa ya. Sempat bikin tutorial tentang gimana cara ngelakuin virtual photoshoot, dan dari situ jujur lumayan ngefek sih. Jadi kayak barusan aja kemarin ini aku sempat dapat penawaran dari sebuah agency atau sebuah IO. Dia tuh pengen ngelakuin virtual exhibition kayak yang Gary lakuin kemarin, tapi launchingnya sebuah produk, dan mereka tuh tanya untuk mengisi acaranya, karena kan nggak mungkin kalau
kita buat pameran isinya cuman oke kita launching produknya langsung kayak gini kan nggak Nah, mungkin. benar. Jadi Hasil mereka langsung, harus ya. harus ngisi kayak icebreaker-nya. Ya. Nah, mereka nawarin aku dan tim untuk ngisi untuk bikin kontes virtual photoshoot. Jadi kita yang motoin virtual photoshootnya, terus kemudian nanti pemenangnya dipilih dan dapat hadiahnya yang berhubungan dengan yang mereka launching. Kayak gitu. Jadi menurutku itu juga salah satu kreasi baru ya yang bisa kita lakuin di tengah-tengah kayak pandemi meskipun kita nggak harus kontak dengan orang. Meskipun jujur ini proyeknya aku masih belum tahu ini tembus atau enggak, cuman mereka yang approach aku duluan kayak gitu. Mereka approach karena itu tadi lihat dari YouTube juga. Katanya mereka tahu dari YouTube kok dilihat kok lumayan detail penjelasannya, makanya mereka tertarik kayak gitu. Ya itu salah satunya juga. Terus yang perorangan juga lumayan banyak. Jadi kayak perorangan minta difotoin virtual photoshoot, itu inquiry-nya lumayan banyak yang masuk. Meskipun pastinya beda lah ya antara kita foto langsung dengan orangnya. Kalau yang virtual kita lebih ke arah ya tools yang ada kayak layarnya atau langsung dari handphonenya kayak gitu. Dan itu berbayar kan? Berbayar. Tuh. Buat teman-teman yang suka foto virtual, jangan dianggap itu cuman virtual foto ya gitu. Iya. Enggak, ternyata gila nih. Pertama dapat inquiry foto personal dari orang. Terus kedua bisa sampai launching produk secara virtual. Jadi itu hal yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya sih menurut gue. Nggak pernah kejadian sebelumnya. Mungkin juga sih ceritanya gitu. Jadi intinya justru buat saya sih kalau sekarang ini sebenarnya kalau kita mau berusaha nih ya itu bagus loh, maksudnya selain kita dibayar kita juga bisa eksplor skill baru tapi dapat duit gitu kan, intinya kan kayak gitu. Justru malah kayak munculin divisi baru dari sebuah genre fotografi itu sendiri. Cuman mungkin ya kayak tadi gue bilang ada plus minusnya, jadi kita harus jelasin dulu ke customer kalau nggak hasilnya pasti beda, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Ya, tetap jujur sama klien juga kan, misalnya resolusinya juga pasti beda gitu-gitu. Nggak bisa sebagus kalau kita langsung dari kamera kayak gitu dan tapi serunya tetap dapat. Tapi kemarin aku mau sharing dikit ya. Ini nanti mungkin mau tak kasih contoh. Aku kemarin ada wedding. Ada weddingnya tuh kita melakukan wedding sama virtual photoshoot. Oh, ya? Foto keluarganya. Boleh itu. Baru tahu lagi Pak. Saya tunggu Karena itu itu. wedding pertama pada waktu pandemi ya aku. Itu di Kediri. Jadi karena nggak bisa hadir karena itu PSBB, aku cuma motretnya langsung ke pengantin. Tapi keluarganya, adiknya apa kakaknya itu pakai iPad gitu. Seru sih. Oh nggak bisa datang maksudnya? Nggak bisa datang. Jadi kalau yang mau nikah terus ada kerabatnya yang lagi di luar kota, ada cara ini. Ntar kita coba masukin ya foto dari Dimas, bagus tuh. Iya. Nah kalau di saya yang kemarin yang kewujud tuh malah gini, bikin foto wisuda tapi tetap pakai aturan pemerintah, jadi tetap ngadain PSBB. Jadi ini foto pakai green screen di belakang, terus foto satu persatu. Terus digabungin. Satu-satunya terus digabungin di kelasnya. Wih, PR banget. Iya, PR banget sih emang. Tapi kan kalau maksud saya itu celah karena semua sekolah yang saya datengin itu selalu ngomong nggak pernah ada yang punya ide seperti ini. Dibilang kalau udah nggak bisa wisuda, udah nggak punya foto wisuda. Ternyata nggak bisa wisuda secara komunal, secara rame-rame, tapi tetap bisa punya foto wisuda. Jadi itu juga tips tuh buat teman-teman yang mau, maksudnya buat teman-teman yang mau cari tambahan duit, ya itu bener yang dikatain teman-teman. Kalau kita sebagai wedding photographer jangan terkotak sama pikiran itu, karena pada intinya sebelum kita megang wedding photographer, ketika kita megang kamera pertama kali, kita tuh cuma ngerasain excitement, bener gak sih? Iya, benar. Iya kan? Nah, sekarang ini excitement itu kita coba terapin ke foto-foto yang lain, kayak gitu. Dan juga kalau mungkin aku boleh nambahin, karena sebenarnya wedding fotografi itu sendiri itu lumayan mencakup, karena sebenarnya wedding fotografi sendiri lumayan mencakup banyak hal ya kan. Jadi kayak contoh, saya pernah yang saya rasain nih, dalam sebuah wedding fotografi itu kita harus bisa paling nggak sedikit-sedikit itu kayak street fotografi, karena semacam jurnalistik untuk hari H, untuk nangkep momen itu kan bukan yang hal yang kayak kita atur kayak gitu-gitu. Terus kemudian kita juga harus bisa foto still life, sepatunya mempelai, cincinnya mempelai itu adalah benda mati, kita paling nggak harus bisa sedikit-sedikit kan. Terus kemudian kita harus bisa foto sedikit fashion,
karena kita butuh pada saat sesi beauty-nya klien. Benar. Jadi itu kalau kalian pecah-pecah, menurutku bisa ke berbagai macam sih, tinggal Iya. terapin kemana. Sama, ntar keep dulu tuh. Itu bisa dipecah-pecah di YouTube yang lain tapi. Oh iya, kebanyakan. Iya benar juga loh. Jadi wedding photographer ini kompleks juga ya. Benar. Mencakup banyak banget sih hal-hal baru. Menurutku sih kayak gitu. Jadi seru sih. Nantikan konten selanjutnya nih boleh. Ya kita nih datang ke sini ke tempatnya Million Years gak cuma sekali, jadi bakal ada lagi ntar kan. Pasti. Nah oke, buat teman-teman itu tips kali ini. Jadi jangan berkecil hati dengan kondisi sekarang. Tetap temukan excitement kalian di fotografi. Iya. Dipercayalah pasti ada jalan. jalan dan ada kedamaian, ikigai ya, cek YouTube yang video sebelumnya juga ya. Oke, Iya. thank you udah udah lihat video gara-gara Giri kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Thank you. Bye bye.